Shalom para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di dalam renungan mempelajari firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh menikmati hari ini, kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Saat ini kami akan belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi. Mohon belas kasihan-Mu. Siapapun yang mendengarkannya boleh diberikan hikmat Tuhan untuk bisa mengerti, bahkan mampu mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu, Engkau pakai boleh jadi berkat bagi seluruh pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan belajar perkataan Tuhan Yesus yang kedua di dalam khotbah di bukit. Ucapan bahagia yang kedua. Teksnya akan kita baca diambil dari Matius 5 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk para pendengar radio sekalian. Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, kalau kita membaca daftar ucapan bahagia untuk pertama kalinya, kita mungkin akan merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan hal-hal yang terbalik dari apa yang dunia pikirkan, dari apa yang kita pikirkan. Dunia bisa mengatakan berbahagialah orang yang selalu mengalami sukacita. Berbahagialah orang yang tidak mengalami penderitaan. Tapi minggu yang lalu, apakah saudara masih ingat? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang perkataan Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus membuka dengan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, minggu ini kita akan belajar hal yang lebih membingungkan lagi. Hari ini kita belajar ucapan yang kedua. Berbicara soal berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bayangkan para pendengar sekalian, bagaimana mungkin orang yang sedang menangis, yang hancur hatinya, yang berduka cita, disebut sebagai orang yang berbahagia? Apakah Yesus sedang mengolok-olok penderitaan kita? Apakah Yesus tidak memahami bagaimana orang berduka cita? Tentu tidak, para pendengar sekalian. Kunci untuk memahami ayat ini adalah kita memahami apa yang dimaksudkan dengan duka cita yang diucapkan Tuhan Yesus. Sekaligus kita mengerti penghiburan seperti apa yang akan didapatkan orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berduka cita. Mari kita lihat bersama-sama. Duka cita seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, pendengar radio sekalian, Tuhan Yesus bukan membicarakan kesedihan biasa karena hal-hal duniawi. Misalnya seperti sedih karena kita putus cinta, sedih karena orang yang terdekat dengan kita meninggalkan kita, sedih karena bisnis kita rugi, tidak mendapat untung. Kita sedih karena tim kesayangan kita kalah dalam pertandingan sepak bola misalnya. Saudara, itu semua adalah kesedihan yang wajar. Tapi bukan itu fokus yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. Duka cita yang Tuhan Yesus inginkan atau yang Tuhan Yesus tekankan adalah duka cita yang saleh. Godly sorrow. Duka cita yang saleh. Dan ini adalah respon hati yang hancur.
Kenapa Bapak Ibu Saudara mendengar radio? Hati yang hancur karena dosa dan pelanggaran. Karena itu saya mengkategorikan 3 objek utama yang membuat kita berduka cita dengan saleh seperti yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah kita merasa berduka cita karena dosa kita sendiri. Nah, saudara, ini adalah penyesalan yang mendalam bahwa kita telah berdosa, melanggar dan melukai hati Tuhan yang kudus. Ini seperti Daud yang menyadari akan dosa dan pelanggarannya. Di dalam Mazmur 51, Daud mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Pendengar sekalian, duka cita ini bukan tentang merasa bersalah yang membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Duka cita yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana penyesalan yang membawa kita lari mendekat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memohon pengampunannya. Duka cita yang berikut, duka cita atas dosa di dunia. Nah, ini adalah kesedihan yang kita rasakan ketika melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh dosa. Kita tahu dosa bisa berakibat banyak, para pendengar. Ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, pemecah belah, adu domba di mana-mana, penindasan. Dikatakan duka cita atas dosa di dunia adalah hati yang peka terhadap penderitaan orang lain. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Di mana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang yang menderita. Nah, kalau tadi dikatakan dosa karena diri sendiri, kemudian duka cita karena dosa sendiri, duka cita karena melihat dosa di dunia. Yang ketiga adalah duka cita karena keterpisahan dengan Tuhan. Nah, duka cita seperti apa yang dimaksudkan di sini? Nah, saudara, ini adalah kerinduan yang mendalam untuk hadirat Tuhan yang lebih nyata. Suatu kehausan akan surga di tengah dunia yang fana. Seperti pemazmur yang berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur nomor 42 ayat 2. Nah, saudara, duka cita saleh seperti inilah yang dikatakan oleh Tuhan, mereka akan mendapat penghiburan. Mengapa? Apa alasannya? Ini adalah ungkapan duka cita yang jujur. Ungkapan duka cita yang berasal dari hati yang jujur. Hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang terpenting adalah bagaimana ketika kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran, kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita sadar siapa diri kita yang berdosa ini di hadapan Tuhan yang suci dan kudus adanya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang duka cita seperti apa yang Tuhan Yesus tekankan di sini, maka sekarang kita melihat seperti apa penghiburan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar radio yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan Yesus sangat pasti. Mereka akan dihibur. Nah, apa artinya ini? Dikatakan akan dihibur, ini adalah janji yang pasti. Bukan sekedar harapan. Seperti apa? Yang pertama adalah penghiburan pengampunan. Nah, saudara, ini adalah penghiburan yang terbesar. Bagi kita yang berduka cita atas dosa yang kita lakukan, penghiburan itu adalah satu jaminan bahwa seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, ketika engkau berdosa di hadapan Tuhan, penghiburan terbesar adalah pengampunan. Akuilah dosamu, minta ampun di hadapan Tuhan. Beban yang ada di dalam hatimu diangkat oleh Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Dan itu adalah penghiburan yang paling dalam. Penghiburan yang kedua setelah pengampunan adalah penghiburan kehadiran Tuhan. Nah, saudara, Allah tidak hanya sekedar mengirim kartu ucapan bahwa Dia akan datang bersama dengan kita. Tapi Tuhan, Allah, Dia datang sendiri. Di dalam diri anaknya Yesus Kristus, bahkan ketika Tuhan Yesus kembali naik ke sorga, ada satu penghibur yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai sang penghibur. Bahasa asli Parakletos, Yohanes 14:16. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Dia menyertai, Dia membimbing dan menguatkan kita di dalam duka cita kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah berduka sendirian. Yang ketiga, pengampunan, kehadiran Tuhan. Yang ketiga adalah penghiburan, adanya pengharapan di akhir zaman. Nah, penghiburan ini bersifat present, artinya sekarang, and future, dan masa depan. Artinya apa? Kita umat yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita dihibur dengan kita tahu bahwa satu hari kelak Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini dikatakan di Wahyu 21 ayat yang keempat. Jadi duka cita kita itu sifatnya hanya sementara para pendengar sekalian. Tetapi ingat, penghiburan yang diberikan oleh Tuhan sifatnya adalah kekal. Nah, karena itu apa yang bisa kita dapatkan di dalam pengajaran Tuhan Yesus pada ucapan yang kedua ini. Para pendengar sekalian, Tuhan Yesus tidak memuji kesedihan yang membuat kita terpuruk dan terfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, Tuhan Yesus menginginkan kita peka terhadap dosa yang selalu saja kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Permisi tanya para pendengar sekalian. Apakah engkau pernah merasakan berduka cita seperti ini? Pernah Bapak Ibu Saudara sekalian? Ataukah jangan-jangan kita begitu kebal dengan dosa hingga kita tidak lagi merasa sedih ketika kita berdosa atau melanggar? Ataukah kita begitu sibuk dengan urusan sendiri sehingga kita tidak peduli atau kita tidak sedih melihat dosa atau pelanggaran yang dilakukan orang di sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita? Saudara, jalan menuju penghiburan sejati dimulai dengan satu keberanian untuk mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan memiliki perasaan berduka. Karena itu para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Jika engkau masih melakukan dosa pelanggaran sampai detik ini, saya mengajak para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan. Biarkan hati Anda sedih karenanya. Lalu datanglah di hadapan Tuhan. Bawalah semuanya di hadapan Tuhan. Ingat, ada penghiburan, pengampunan Tuhan yang menantimu.
Izinkanlah duka cita atas kejahatan di dunia ini juga menggerakkan engkau untuk bertindak. Artinya engkau juga menolong orang lain. Engkau ikut mendoakan orang lain. Bahkan engkau dipakai oleh Tuhan menjadi agen penghiburan untuk orang lain. Ketika engkau menghibur orang lain, engkau juga mengalami penghiburan dari Tuhan. Kemudian ingatlah bahwa penghiburan terbesar masih akan datang. Satu hari nanti, someday, ketika nanti dunia berakhir. Segala duka cita air mata kita satu hari nanti akan diganti dengan sukacita yang kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah penghiburan ini memberikan kekuatan bagi kita semua, terutama para pendengar radio Suara Abdi Allah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Izinkan saya mendoakan para pendengar radio Suara Abdi Allah sebelum kita menutup akan renungan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk berduka cita sesuai dengan kehendak-Mu. Satu duka cita yang saleh, yang tidak membawa kami kepada kematian, tetapi membawa kepada kami satu pertobatan dan kehidupan. Bapa, di saat kami berduka, tolonglah kami untuk mempercayai janji-Mu bahwa Engkau sendiri, Sang Penghibur itu, akan datang dan menguatkan kami. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau menghiburkan hati setiap orang yang terluka. Hiburkan setiap hati yang penuh penyesalan dengan kasih dan pengampunan yang berasal daripada-Mu. Jadikan kami juga pembawa penghiburan bagi banyak orang yang masih berduka di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala penghiburan, kami berdoa. Amin.